Halo para penghuni rumah tua, selamat datang di rumah tua. Semoga betah. Belakangan boneka Arwah menjadi sangat viral dan populer di kalangan artis dan masyarakat Indonesia untuk diadopsi. Itu karena boneka Arwah diyakini dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya, juga membantu keadaan psikis mereka. Tapi bagaimana jika keberadaan boneka-boneka tersebut bukan berisi arwah baik, melainkan roh jahat? Bukan membawa keberuntungan, tapi justru membawa kemalangan. Hari ini kita akan membahas 5 boneka arwah paling seram dan populer. Duduk tenang, pasang headset, layar penuh, pastikan kamu sendirian. 1. Robert. Boneka arwah pertama yang paling menakutkan dan populer adalah Robert. Robert adalah boneka yang diklaim kerasukan roh, lalu dipajang di Museum East Martello di Key West, Florida. Robert dahulu dimiliki oleh seniman bernama Robert Eugene Otto yang eksentrik. Menurut legenda, boneka itu memiliki kemampuan supranatural yang memungkinkan untuk bergerak, mengubah ekspresi wajah, dan mengeluarkan suara cekikikan. Selain itu, konon Robert juga menjadi penyebab kecelakaan mobil, patah tulang, kehilangan pekerjaan, perceraian, dan kemalangan lainnya bagi banyak orang, termasuk pengunjung yang mengambil fotonya tanpa izin di museum. 2. Annabelle. Annabelle adalah boneka milik Andre Jadi yang dihantui oleh roh jahat dan dipajang di The Warren Occult Museum di Amerika Serikat milik Ed dan Lorraine Warren. Boneka ini menjadi inspirasi untuk film horor terkenal The Conjuring dan Annabelle. Kisah melegenda tentang Annabelle adalah saat Warren mengatakan dahulu Annabelle dimiliki oleh seorang siswa perawat tahun 1970. Siswa tersebut mengatakan bahwa boneka itu berperilaku aneh, dan saat dibawa ke dukun, ternyata boneka itu dihantui oleh roh seorang gadis yang telah lama meninggal bernama Annabelle. Dari waktu ke waktu, Annabelle yang akhirnya tetap dirawat justru berperilaku jahat dan menakutkan hingga dimuseumkan saat ini. 3. Leta si boneka. Dimiliki oleh Kerry Walton dari Australia, boneka Leta pertama kali ditemukan saat Walton mengunjungi sebuah bangunan tua, lama, tak berpenghuni pada tahun 1972 di Wagga Wagga, Australia. Menurut Walton, ia menamai boneka Leta dari kata "let me out" atau biarkan aku keluar, karena dianggap memiliki karakteristik supranatural. Walton bersaksi sudah banyak orang yang telah menyaksikan boneka ini bergerak di depan mereka, dan Leta juga kerap menggores lantai dan dinding rumahnya. 4. Boneka Okiku. Menurut cerita rakyat Jepang modern, pada tahun 1918, seorang remaja bernama Eikichi Suzuki membeli boneka besar dari Hokkaido untuk adik perempuannya yang berumur 2 tahun bernama Okiku. Okiku menjadi sangat akrab dengan bonekanya hingga ia meninggal 1 tahun kemudian. Lalu keanehan mulai terjadi saat diadakan upacara memperingati kematian Okiku. Keluarganya menyadari rambut di boneka itu tumbuh semakin panjang. Saat keluarga memimpikan Okiku, maka mereka juga akan bangun dengan boneka itu di sampingnya di pagi hari. Boneka itu berada di kuil Maneji di Hokkaido dengan seorang pendeta yang masih secara teratur memangkas rambut Okiku yang terus tumbuh. 5. Mandy si boneka berhantu. Dibuat di Inggris tahun 1910 atau tahun 1920, Mandy adalah boneka bayi porselen yang disumbangkan ke Museum Quesnel di British Columbia.
Pemilik Mandy sebelumnya mengatakan saat malam ia kerap dibangunkan oleh suara tangisan bayi yang sangat keras di basement di mana Mandy diletakkan. Namun saat dicek, jendela basement mereka terbuka, Mandy hilang, lalu kembali lagi saat pagi. Saat Mandy dimuseumkan, kenakalan Mandy masih belum berakhir. Di antaranya, banyak staf dan pengunjung bersaksi makan siang mereka disembunyikan. Alat-alat tulis juga hilang. Mandy juga merusak boneka lain yang mendapat perhatian pengunjung karena cemburu. Dan kenakalan terakhir, yakni pengunjung yang sulit mendapatkan fotonya karena kamera mereka akan otomatis mati atau kehabisan baterai saat mengambil gambar Mandy. Sampai jumpa lagi di rumah tua untuk berbagi kisah seram lainnya. Hati-hati di jalan.